Halo teman-teman, kita berjumpa kembali dalam pembicaraan lanjutan Liga Premier Inggris yang akan dimainkan pada hari ini. Ada 4 pertandingan ya, di pekan ke-21 yang harus dimainkan oleh 8 tim. Nah, satu di antara 4 pertandingan tersebut melibatkan big match yang akan berlangsung di Stamford Bridge antara The Blues Chelsea menghadapi The Reds Liverpool. Namun kedua tim ini mengalami banyak masalah ketika akan menghadapi pertandingan krusial karena dua-duanya ini sudah terlalu jauh tertinggal poin dengan Manchester City. Manchester City kemarin bisa menang ya melawan Arsenal 2-1 di Emirates dan membuat mereka sekarang aman ya di puncak klasemen 53 poin, berselisih 12 poin dengan Liverpool dan 11 poin dengan Chelsea. Makanya pertandingan di Stamford Bridge malam ini itu penting bagi kedua tim, harus saling mengalahkan. Kalau imbang juga ini akan membuat Pep Guardiola dan pasukannya agak senyum ya, tertawa, dan itu yang diinginkan. Jadi salah satu harus bisa menang. Chelsea harus menang atau Liverpool harus menang. Masalahnya Chelsea dirundung dengan beberapa kendala ya, bahwa banyak pemain mereka juga masih dalam cedera, juga dalam pemulihan masih dilanda dengan COVID. Ini yang memusingkan bagi Thomas Tuchel. Belum lagi perselisihan ya, perang dingin antara Lukaku dan Thomas Tuchel, di mana omongan dari Lukaku, pemain Belgia ini, yang mungkin tidak enak didengar oleh Thomas Tuchel karena menyerang Tuchel. Dia tidak suka dengan cara Tuchel untuk bisa melepas pola main yang tidak diinginkan, dan tentunya ini akan berdampak dalam penampilan Lukaku, apakah dia akan dimainkan atau tidak, atau dia akan dihukum ya oleh Tuchel untuk duduk di bangku cadangan. Semua tergantung Tuchel. Keberanian Tuchel ini untuk kita lihat apakah dia tetap memainkan Lukaku secara profesional karena membutuhkan kemenangan melawan Liverpool, atau dia memberikan efek jera untuk bisa membuat Lukaku ini sadar dengan omongan dia ya. Karena ini tidak diketahui oleh manajemen klub ataupun agen dari Lukaku sendiri karena berbicara dengan Sky Sport Italia. Kita lepas dari situ, ada masalah lagi bahwa mereka tidak punya Ben Chilwell sampai saat ini. Bahkan istirahat sangat lama sampai di musim panas ini. Ya, bek kiri yang sangat bagus. Kemudian Reece James juga, bek sayap mereka ya, full back mereka. Ini juga cedera, tidak bisa tampil. Timo Werner sudah kembali dalam pemulihan setelah COVID, termasuk Kai Havertz yang kembali dari COVID. Cuma apakah akan dimainkan? Mereka fit benar, mereka bugar, itu yang belum diketahui. Ini masalah-masalah yang ada di kubu Chelsea karena mereka bagaimanapun dalam beberapa pertandingan terakhir ini agak sulit buat mereka ya. Banyak kehilangan poin apalagi di kandang. 10 pertandingan kandang mereka itu mereka hanya 5 kali menang, 1 kali kalah, dan 4 kali imbang. Bahkan 5 pertandingan terakhir di kandang di Stamford Bridge mereka itu hanya menang melawan Leeds, ada 4 kali imbang, termasuk lawan Burnley, lawan MU ya. Mereka juga sempat ditahan, dan 2 pertandingan terakhir juga Everton mereka juga ditahan, Brighton juga mereka tertahan. Ini yang membuat bahwa mereka harus bisa menang ya. Mereka butuh menang melawan Liverpool di saat Liverpool juga lagi guncang untuk menghadapi pertandingan ini. Jurgen Klopp, arsitek mereka, tidak akan bersama dengan tim ini. Ada gejala ringan COVID membuat pelatih asal Jerman ini harus menepi. Bahkan bukan hanya pertandingan melawan Chelsea, dia juga akan menepi dalam pertandingan babak semifinal leg pertama melawan Arsenal di Piala Carabao ya tanggal 4. Juga persiapan menghadapi Piala FA di putaran ketiga melawan Shrewsbury Town. Ini klub juga harus bisa menepi ya untuk bisa memulihkan kondisinya. Memang sangat sulit bagi Liverpool ketika mereka datang di Stamford Bridge. Liverpool juga harus menang untuk bisa mengejar Manchester City. Memang mereka masih bisa menabung 1 pertandingan ya. Kalau bicara dengan Chelsea, kalau dengan City 2 pertandingan karena City sudah main 21 kali. Chelsea sudah main 20 kali, mereka main 19 kali. Jadi memang ada modal kuat. Makanya mereka harus menang, tidak boleh hilang angka. Paling tidak imbang lah. Ya, ada 1 poin mereka bawa pulang dari Stamford Bridge. Namun dalam situasi yang sangat rumit. Ya, bukan hanya Klopp. Ya, bahwa mereka itu kehilangan Firmino, Alisson yang mungkin tidak akan bermain. Tidak dalam latihan, tidak terlihat. Naby Keita juga tidak terlihat dalam latihan.
Sebelumnya juga sudah diserang dengan COVID. Bagaimana Virgil van Dijk, ya, Fabinho, ini yang menjadi masalah. Thiago Alcantara juga belum fit. Takumi Minamino, Divock Origi juga dalam keadaan yang tidak mungkin dimainkan. Ya. Harvey Elliott juga masih bergelut dengan cedera. Walaupun Curtis James sudah terlihat latihan tapi belum bugar juga. Tidak akan dipaksakan main. Ini yang menyulitkan bagi kubu Liverpool. Posisi Klopp akan diambil alih oleh Pep Lijnders, asisten Klopp, untuk bisa berada di lapangan. Dengan pemain yang sangat terbatas. Ini berbahaya. Kalau ada 1-2 pemain lagi cedera, ini akan mengganggu. Oke, tidak ada Alisson akan membuat penjaga gawang mereka keleher. Penjaga gawang akan tampil menggantikan Alisson. Di belakang, jika tidak ada Van Dijk, mungkin Konate akan bermain bersama dengan Joe Gomez atau Matip. Tapi mereka juga masih punya Nat Phillips. Jadi untuk posisi bek tengah, rasa-rasanya aman. Ya. Di kanan masih ada Trent, di kiri ada Robo dan juga mungkin masih ada Tsimikas. Nah di tengah ini yang bermasalah. Hendo juga dalam kondisi yang tidak bugar, ya. Bahkan dia mungkin akan diisolasi kalau dia ada gejala-gejala ringan COVID. Praktis hanya James Milner, Oxlade-Chamberlain, ada anak muda Tyler Morton yang bisa dimainkan di sini. Jadi itu masalah. Di depan mungkin oke. Jota, Mane dan Salah masih bisa dimainkan. Jadi dalam posisi yang mungkin saja sekarang Lijnders akan mengambil 3-4 pemain mudanya untuk ada di bench, bahkan mungkin 5 pemain mudanya untuk ditaruh di bench ketika banyak pemain utama itu mengalami masalah melawan Chelsea nantinya. Dan posisi ini agak berat bagi mereka. Di saat Liverpool ingin mendapatkan poin, harus 3 poin, paling tidak 1 poin, mereka kena pukulan, ya. Dengan apalagi Klopp tidak di lapangan, berbeda sekali memang. Kalau Klopp ada di lapangan, ini akan jauh lebih bagus untuk bisa menandingi Thomas Tuchel yang ada di kubu Chelsea. Tapi sekarang dia tidak ada, dia harus menepi. Mungkin Klopp hanya akan menonton lewat televisi. Karena semua saran, opsi akan diberikan itu langsung diarahkan kepada Pep Lijnders. Situasi dan kondisi yang memang berat dihadapi oleh Liverpool. Nah, Liverpool ini tandangnya sejauh ini boleh dikatakan oke lah ya, kalau tandang ya. 6 kemenangan tandang, ada 2 seri dan 2 kali kalah. Mereka masih bisa memasukkan 28, kemasukan 10. Berbeda dengan Chelsea tentunya. Kandang Chelsea agak sedikit. Ini karena baru 5 kali menang dalam 10 pertandingan kandang. Ya, ada 4 seri dan 1 kalah yang sudah saya katakan tadi. Mereka mencetak 23 gol ya, ada 8 gol kemasukan. Nah, ini agak juga pincang kalau saya bisa lihat dengan keadaan sekarang yang ada di posisi Chelsea. Namun mau tidak mau, kedua tim ini harus bertarung untuk saling bisa merebut 3 poin. Karena kalau sampai imbang, apalagi kalah salah satu, ini akan semakin jauh. Oke lah, Tuchel bisa mengatakan mereka tidak akan menyerah. Tapi kalau melihat pergerakan dari Manchester City yang terus stabil, konsisten, ini semakin sulit. Baik untuk Chelsea dan baik untuk Liverpool. Ya. Sangat disayangkan memang. Kita akan ingin melihat pertandingan ini bagus. Pertandingan ini akan berjalan dengan seru, tetapi kedua tim tampil tidak komplit, tidak maksimal dalam pertandingan big match ini. Nah, Chelsea harus betul-betul fokus karena mereka 14 pertandingan terakhir melawan Liverpool cuma 2 kali menang. Memang pertandingan pertama di Anfield mereka mampu menahan imbang 1-1. Namun musim lalu mereka dipukul 2-0 bermain di Stamford Bridge. Dan Liverpool itu lebih banyak menang. Kalau dari overall, saya sudah katakan dari 10 sampai 14 pertandingan terakhir ini Chelsea sulit bisa mengalahkan Liverpool. Nah, sekarang mungkin terbuka peluang ketika Liverpool kena pukulan. Banyak pemain yang kena COVID, termasuk staff-staff Liverpool. Nah, mereka mungkin cuma 3-4 pemain yang masih bermasalah, tapi kedalaman skuad mereka cukup oke. Ya, ada Mendy di belakang, walaupun mereka tidak punya Silva, tapi mereka masih punya Rudiger, masih punya Azpilicueta, masih punya Chalobah. Katakan tinggal menunggu apakah Christensen ini fit atau tidak. Kalau dia tidak main, mereka masih punya kekuatan. Masih ada Jorginho, masih ada Kante, ya, masih ada Alonso. Mereka masih punya Mason Mount, pencetak gol terbanyak Chelsea dan pemberi assist juga terbanyak. Mereka masih punya Pulisic, bisa bermain. Ada Hudson-Odoi yang masih bisa ditampilkan. Ya. Kemudian mereka masih punya Kovacic, ya, masih punya Kovacic yang bisa dimainkan. Nah, di depan apakah Havertz yang akan ditaruh oleh Tuchel kita belum tahu. Tergantung kebugaran terakhir dia, kondisi fit. Tapi dia sudah mengikuti latihan. Ya, kalau dia dimainkan mungkin main di babak kedua. Tapi kalau dilihat dari kedalaman skuad antara Chelsea dan Liverpool,
Saya melihat bahwa Chelsea masih jauh lebih bagus dibandingkan dengan prahara yang ada di Liverpool saat ini. Itu kalau dua-dua tampil dengan kondisi full tim, itu yang enak. Ini yang akan kita tunggu. Namun apapun itu, kedua tim harus bertarung. Harus bisa saling mengalahkan. Ya. Paling tidak bermain imbang. Tapi dengan hasil imbang, saya sudah katakan, ini menguntungkan bagi Manchester City yang ada di atas. Kita akan tunggu pertarungan yang ada di Stamford Bridge pada malam ini. Siapa yang akan memenangkan pertandingan? Tentunya Anda pendukung Chelsea akan mengharapkan Chelsea menang. Anda pendukung Liverpool juga berharap bahwa The Reds akan menang. You all never walk alone. Sampai di sini pembicaraan kita dengan prahara yang dimiliki oleh baik Liverpool dan Chelsea. Namun kita bisa mengharap bahwa kedua tim akan tampil dengan gaya permainan attacking football yang sangat baik. Sampai ketemu. Ciao.